Berpotensi ciptakan konflik horizontal. Muhammadiyah berharap BNPT batalkan wacana mengontrol tempat ibadah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, melalui Kepala BNPT, Riko Amelza, Rabu, 6/9, mewacanakan untuk mengontrol tempat ibadah. Wacana tersebut dilontarkan untuk mencegah potensi radikalisme dan promosi kebencian di tempat ibadah. Menanggapinya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir berharap wacana tersebut tidak dilaksanakan, sebab selain bersifat mundur ke belakang, kebijakan itu dia anggap melukai sejarah kebangsaan dan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal baru. Bahwa agama dan umat beragama di Indonesia punya sejarah panjang, melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa, ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan meletakkan pondasi keindonesiaan bersama dengan seluruh komponen bangsa, ucapnya. Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat, kata Haidar pasca acara di Fakultas Hukum UII, Sleman, Kamis 7/9. Mendukung upaya BNPT melawan radikalisme, Haidar mendorong agar tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Haidar menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI. Dengan kebijakan itu, nanti dampak luasnya bahwa social order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama, ingatnya. Mengenai mekanisme kontrol yang diwacanakan BNPT untuk melibatkan masyarakat, Haidar juga tidak setuju. Dirinya berpendapat, pengawasan masyarakat ketika diendorse oleh negara hanya akan melahirkan konflik horizontal. Sejatinya masyarakat itu kan punya self-mechanism, saling kontrol satu sama lain. Tapi ketika itu diendorse oleh negara, mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru berpotensi menciptakan konflik horizontal. Jadi disinilah pentingnya kearifan, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif, pesannya. Haidar berharap BNPT membatalkan wacana tersebut dan memilih cara-cara lain yang lebih arif dan konstruktif bagi ketahanan bangsa sesuai konteks keindonesiaan. Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah, ucapnya. Jangan sampai itu menjadi kebijakan karena kalau masjid nanti ada pengawasan, lalu tempat-tempat ibadah juga ada pengawasan, abis itu sekolah, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan ada alarm, bahaya, nasihat Haidar, Af. Berikut 8 gempa bumi dengan korban jiwa terbanyak. Radar Seluma, Disway gempa tanggal 8 September tahun 2023 di Maroko mengakibatkan korban meninggal sampai 300. Dulu, Cianjur dilanda gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat korban jiwa akibat gempa tersebut mencapai 329 orang serta korban hilang yang masih dalam pencarian sebanyak 11 orang. Setelah gempa Cianjur, gempa bumi melanda berbagai daerah di Indonesia, namun kekuatannya dan kerusakannya tidak seberapa. Letak Indonesia yang berada di antara lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia menyebabkan wilayah di Indonesia sering diguncang oleh gempa bumi, gempa Maroko. Walau Indonesia sering alami gempa, ternyata korban terbanyak bukan di Indonesia. Gempa di Aceh dengan diikuti tsunami, masuk 10 besar gempa dahsyat dengan korban banyak. Namun data Statista dan BBC mencatat bahwa gempa bumi yang memakan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah berada di Tangshan, Cina.